kesempatan kali ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Karamoncol yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Ibu Asik Serani. Saya belum kenal kalau dengan Pak Camat insya Allah sudah kenal karena pernah berbarengan di Kertanegara. Beliau Pak Wahyu di SSD. Salam dari beliau Pak Suraswono Ribon. Yang sama-sama kita hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Karamoncol, Ustaz Wahyu. Dan sekarang sudah wisuda ya. Setahun yang lalu di tengah-tengah pengemban amanah perjuangan perserikatan, alhamdulillah berkahnya kuliahnya lulus, alhamdulillah. Yang tidak lupa ini dari unsur yang lainnya, karena ini banyak sekali dari Aisyah, Nasatul Aisyah, Muda Muhammadiyah, baik tingkat cabang maupun pelatih beserta ortol, dan tidak lupa Okam juga. Kemudian tidak lupa beliau Bapak Kepala Desa Rahmat, beliau Pak Haji Jarwani yang kami hormati sudah barang tentu dengan unsur pemerintahan desa lainnya yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang mudah-mudahan pagi menjelang siang ini kita senantiasa ada dalam bimbingan, petunjuk dan barokah dari Allah SWT. Tidak putus-putus dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberikan kesempatan menghirup nafas segar di tahun baru 1446. Kalau sekarang ya masih sudah tanggal 8 berarti kurang lebih sepekan kita sudah memasuki tahun baru Hijriah. Yang mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang digolongkan mampu mensyukuri nikmat umur panjang ini dalam rangka memperbanyak amal soleh dan memperbanyak taubat kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebab apalah artinya kita diberikan nikmat umur panjang kalau umurnya itu hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi dosa dan siksa. Maka tidak ada pilihan lain kecuali umur kita itu harus kita manfaatkan memperbanyak amal soleh dan bertaubat kepada Allah SWT. Insya Allah pagi ini kita berkumpul di majelis ilmu ini amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Selamat salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kemudahan senantiasa terlimpah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, permohonan maaf kami sampaikan kalau informasi awal ya tidak seperti apa yang diinformasikan sebelumnya, bahwa sekiranya yang pagi ini akan mengisi pengajian adalah beliau langsung Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purbalingga Ustaz Karman. Namun demikian beliau memberikan amanah kami untuk hadir karena beliau menghadiri acara yang tidak bisa diwakilkan. Mudah-mudahan kehadiran saya ini ya setidaknya kalaupun tidak ada rotan akar pun yang terpenting dari amanat ketua cabang, kertasnya, bukunya, pulpennya disiapkan karena nanti akan dibawa pulang, itu adalah hasil ngaji. Sebab biasanya kalau seumur-umur kita itu ya ini ngaji tulen atau ngaji metu, tapi kalau umpamanya sudah dicatat ya walaupun lupa itu bisa dibuka kembali. Ada nih Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah nanti pengajiannya sekarang nih, jangan sampai kita berduduk nih. Kalau kita berduduk itu ya lama. Tidak usah khawatir, nanti saya diingatkan saat tadi ya kalau mau nambah berduduk. Dan insya Allah materi yang saya ingin sampaikan itu sudah sebagian disampaikan dan ditunjukkan ya, oleh anak-anak kita itu.
Di saat kami baru turun dari kendaraan itu saya sudah mendengar itu, kalau tidak salah karena mendengar dari jauhan, itu ada anak-anak kita yang menghafalkan surat Falaq bin Nas nih. Cara bulan itu biasanya Falaq bin Nas, atau yang disebut dengan Al-Mu'awwidhataini, 2 surat permohonan perlindungan kepada Allah. Ini luar biasa. Jadi saya sedikit mengulas materi Pak Asara tadi, yang mencoba, yang ngaji itu kan kepada siapapun Bapak Ibu. Mau ngaji itu tidak harus di atas mimbar. Ngaji itu tidak harus kepada orang yang di atas mimbar. Kepada anak-anak kita yang mempertunjukkan tak bisa kepintarannya tadi, kita sudah ngaji. Jadi betapa anak-anak kita tadi sudah melakukan Al-Mu'awwidhataini, 2 surat mohon perlindungan. Ini penting. Kalau bisa Bapak Ibu, ini menjadi zikir setiap saat Al-Mu'awwidhataini. Sebab apa? Sebab 2 surat ini yang kemudian menyelamatkan baginda Rasulullah SAW atas izin dan ridha Allah, bi'aunillah, ya, dengan pertolongan Allah, kemudian baginda Rasul itu terhindar dari guna-guna. Kalau sekarang itu santet gitu ya. Jadi sebetulnya jimatnya sudah ada di depan mata, tapi kalau kita terjadi satu serangan kejahatan dari makhluk Allah yang lain, kita bingung gitu. Malah justru kita mencari orang pintar di mana ada orang pintar. Padahal kita sudah hafal itu jimatnya itu. Artinya surat Al-Falaq, surat An-Nas itu adalah kandungannya itu memohon perlindungan kepada Allah. Saya tidak akan mengupas itu panjang lebar. Hanya ada sesuatu yang harus digarisbawahi, karena ini tadi amanat dari pimpinan ranting itu pencerahan. Setidaknya ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bedanya surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Kalau surat Al-Falaq itu, Bapak Ibu, kita mohon perlindungan kepada Allah dengan diawali kita menyebut asma Allah itu hanya 1 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ya. Jadi menyebut Rabb, menyebut Allah dengan sifatnya, itu berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau menguasai kegelapan 1 kali. Tapi kalau di surat An-Nas 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Pertanyaannya, kenapa di Al-Falaq 1 kali, di An-Nas 3 kali? Karena ternyata kejahatan yang dimintakan perlindungannya dalam surat An-Nas itu lebih dahsyat dari kejahatan yang dimintakan perlindungannya itu yang disebutkan dalam surat Al-Falaq. Padahal apa? Padahal di Al-Falaq itu kejahatannya 4. Kejahatannya 4, tapi menyebut asma Allah dengan 1 lapis. Tapi ketika di surat An-Nas, kejahatannya cuma 1, tapi menyebut asma Allah dengan 3 lapis. Ya, ini saking dahsyatnya. Apa kejahatan yang kemudian dahsyat di surat An-Nas itu? Karena kejahatan yang diserang itu adalah hati kita, Bapak Ibu. Jadi kalau surat An-Nas itu adalah yang diserang oleh bisikan syaitan, alladzi waswisu fi sudurin nas, hati yang diserang. Jadi kalau hati sudah diserang, ya sudah. Kalau hatinya mati, sakit, rusaklah seluruh jasad kita. Tapi kalau dalam surat Al-Falaq, kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang lahiriah, secara lahiriah. Insya Allah itu termasuk di dalamnya itu ya berlindung dari kejahatan makhluk Allah itu ya api, angin, air, binatang, seperti itu. Ini tadi, ini sudah kita sudah ngaji. Hanya ngajinya anak-anak kita kan seperti itu. Nah ini mestinya kalau yang sudah dewasa jangan hanya sekedar menghafal, tapi digali kandungan. Itu diantaranya. Kemudian tampilan yang kedua, ternyata Bapak Ibu, tampilan yang kedua, nama surat kita sudah ngaji.
Saya nggak bisa terbayang kalau anak-anak kita itu sudah hafal 114 surat, ya walaupun hanya namanya. Dan saya yakin tidak hanya namanya, sudah ada minimal sekian surat yang sudah dihafal. Ini saya bisa bayangkan berarti bapak ibu yang sudah lama, jauh lebih dulu lahir ke alam dunia, ini sudah over. Ya berarti maklum saya kan bapak ibu karena lahir duluan, berarti sudah tidak hanya sekedar hafal nama suratnya, tapi dengan suratnya. Pertanyaannya, sudah berapa surat yang dihafal? Ini luar biasa. Jadi alhamdulillah saya itu sebenarnya tidak ngisi materi saja, tapi saya juga ngaji kepada anak-anak kita. Luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi yang membina. Karena apa? Karena mampu memanfaatkan momentum anak yang masih bersih dari salah dosa itu, kemudian kebersihannya itu diisi dengan materi-materi yang sungguh sangat luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan para asatidz, para asatidzah diberikan keberkahan pahala jannah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Bapak Ibu, kenapa kemudian anak-anak kita hafal 114 surat walaupun namanya? Jawabannya, kira-kira apa jawabannya? Kenapa mereka hafal? Yang jelas ya belajar, metodologinya yang mengulang-ulang gitu. Pertanyaannya sama, kenapa Bapak Ibu hafal surat Al-Fatihah? Karena mengulang-ulang belajarnya itu, membacanya diulang. Mereka juga tiap sore itu. Jangan dikira kemudian 1-2 hari, setiap sore. Awalnya dipaksa oleh Bapak Ibu gurunya itu, para ustaz dipaksa, ayo, lama-lama terbiasa. Karena kalau sudah terbiasa itu bergeser dari kendali otak sadar menjadi otak bawah sadar. Jadi mereka itu tidak bingung-bingung mengucap 114 surat itu sudah di bawah kendali otak bawah sadar. Bukan otak sadar lagi. Kalau kita otak sadar itu masih mikir-mikir apa ya, seperti itu ya, berburu itu sadar. Mereka sudah di dalam kendali otak bawah sadar. Ringan saja mengucapnya itu keluar sendiri. Karena apa? Awalnya dipaksa, diulang-ulang, lama-lama terbiasa. Yang tadi dalam kendali otak sadar berubah, bergeser menjadi otak bawah sadar. Sama lah sekiranya kalau Bapak Ibu itu mengucapkan atau membaca surat Al-Fatihah, itu tidak harus takut salah dan sebagainya. Itu mulutnya yang mengucap Al-Fatihah paripurna itu. Jadi itulah ngaji kita kepada anak-anak kita. Ini sungguh menyusukan dan menggembirakan. Kita sebagai orang tua itu merasa terhibur, merasa sejuk, ya mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi yang meneruskan perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ini ada dua qiraah ya. Saya mohon dengan sangat, ini tampilnya biasanya tidak sebanding dengan latihannya. Kira kan? Latihannya itu kan luar biasa, apalagi duet Bapak Ibu. Duet itu ngaji, tilawah di lagu berdua, lagunya sama, tingginya sama, tidak fals, padahal satu laki-laki satu. Ya. Mohon dengan sangat Bapak Ibu manfaatkan, semangati anak-anak kita untuk tidak hanya tampil di acara-acara seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu ada hajatan, ada walimatul urus, ada khitanan, apapun acaranya, libatkan mereka. Karena latihannya itu luar biasa, latihannya itu berbulan-bulan. Kalau hanya tampilnya itu hanya di pengajian pimpinan cabang saja, giliran nanti di keramat kaki berarti berapa putaran ini? Enggak. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian ada hajatan, mereka tampilkan. Nah karena ini hajatan, tambah makronya, jangan hanya satu makro, tapi surat tentang pernikahan. Itu kan mereka akan termotivasi. Syukur-syukur setelah haji itu panjenengan menyiapkan uang jajannya. Itu luar biasa. Sehingga secara tidak langsung panjenengan bisa ikut andil menyemangati mereka. Sehingga bisa jadi kecilnya itu di tingkat kampung. Siapa tahu kalau kemudian termotivasi, terbentuk di lingkungan, kemudian ada keinginan keras untuk menggali ilmu tilawah, siapa tahu berprestasi, dan itu asal kita.
Kemudian yang berikutnya apa itu? Kur tadi ada kur nyanyi. Dan insya Allah hikmahnya, pelajarannya, sesuatu yang berat ketika dilakukan dengan bersama-sama akan mulia. Sesuatu yang sulit ketika dilakukan dengan berjamaah akan menjadi mudah. Terwujudnya gedung dakwah di Ranting Kramat ini kalau ditanggung satu orang berat. Tapi dengan amal jariah, iuran, urunan, itu yang berat menjadi. Dan insya Allah pelaku itu nanti, jadi nanti ada istilah bedol ranting. Jadi di surganya Allah itu nanti ada ranting keramat. Amin ya Rabbal. Kenapa ada ranting keramat? Ya wasilah jariah membangun gedung dakwah itu. Lah kalau kemudian gedung dakwah itu dibangun dengan pendanaan, yang masuk surga itu yang bangun tadi, walaupun gedungnya megah tapi dibangun oleh perorangan, seorang mereka lah yang menjadi pelaku, yang menjadi penghuni surga. Nah kita apakah mau jadi penonton? Harus jadi pelaku. Makanya kalau pengurus Muhammadiyah baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting melakukan gerakan-gerakan jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim itu semua. Karena apa? Ini berarti mengajak kita untuk hayu beramai-ramai menyisihkan sebagian harta kita itu untuk kita simpan, jangan dihabiskan di dunia, tapi kemudian disimpan di akhirat. Nanti akan ketemu dengan kita di akhirat. Itu yang harta yang hakikatnya, harta kita yang sejati itu yang kita titipkan melalui. Yang silap ketemu itu apa yang belum pernah dimakan dikejar begitu, ya tidak akan ketemu. Yang ketemu itu ya itu yang dimasukkan ke kas-kas infak itu, nanti kan ketemu. Kalau jadi saksi misalnya. Kemudian saya lihat juga Kokam luar biasa ya. Kokam itu tidak hanya tugasnya itu mengatur lalu lintas keamanan di sana, saya mengatur mic, podium diangkat sendiri sebaiknya. Itu luar biasa. Karena apa? Paham. Karena paham. Jadi yang namanya ladang ibadah itu ya tidak harus dakwah itu tidak harus di atas. Mereka berdakwah semuanya dan saya ngaji itu. Saya ngaji. Kenapa mereka punya semangat kesadaran itu tanpa diperintah kemudian melakukan tugas-tugas seperti itu? Karena paham amal sekecil apapun tidak akan pernah luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya apa ini? Mars Muhammadiyah. Nanti ada satu bait itu yang saya catat. Ada kata-kata seruan ilahi Rabbi, maka tidak ada kata-kata yang disampaikan kecuali sami'na. Jadi kalau sudah ada seruan ilahi Rabbi, maka tidak ada kata-kata lain kecuali kalimat sami'na. Ini kan luar biasa. Kalau Bapak Ibu mencatat itu, diterjemahkan, dimasukkan ke hati, kemudian diamalkan, luar biasa hasilnya. Makanya Mars itu memang harus selalu dikumandangkan. Pelajaran berikutnya, Muhammadiyah tidak mengharamkan musik, karena Marsnya tadi pakai di Muhammadiyah tidak mengharamkan musik, karena musik itu hukumnya sangat tergantung ilat hukumnya yang melatar belakangi. Jadi kalau musik itu menggiring kita menuju kemaksiatan, maka dengan sendirinya menjadi haram. Tapi kalau musik itu, nyanyian itu kemudian menambah ghirah, semangat perjuangan kita untuk berjuang fisabilillah, maka sesuatu yang bagus. Maka saya setuju kalau pengajian-pengajian di tingkat cabang itu dilaksanakan di gedung dakwah, tidak di masjid. Ya, kalau di masjid itu memang kalau untuk Mars apalagi menyanyikan Indonesia Raya itu kan tidak tepat. Tapi kalau di gedung dakwah seperti ini, tidak hanya Mars, tapi kita juga ini doa sama ibu kasih serang. Tadi dikumandangkan itu lagu Indonesia Raya. Ini betapa Muhammadiyah punya komitmen, ya, punya komitmen yang tidak diubah lagi terhadap NKRI. Karena acara-acara formal itu selalu dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang berikutnya, tadi ada Mars Aisyah, ya, membina harkat kaum wanita. Saya kemarin diberi kesempatan mengisi di pengajian Rodotul
Baitul Jannah tim penggerak PKK Kabupaten. Saya sampaikan bahwa karena bidang saya itu di pekerjaan itu terkait dengan pernikahan, saya sampaikan data di lapangan Bapak Ibu, bahwa data di lapangan pernikahan rame, walaupun Muharram sekarang sudah sepi lagi. Tapi kalau kemarin itu kan ramai sekali. Betul atau tidak Bapak Ibu? Berpanjangan kan jadi saksi sejarah. Betapa kemarin itu banyak kondangan, gini betul? Karena saya mengantongi data lapangan. Karena apa? Kalau Muharram itu santai, penghulu itu santai kalau Muharram. Makanya kalau Muharram itu banyak penghulu yang pesir itu. Kalau pinggir laut ke pantai di gunung kan. Saya mestinya pesir, tapi karena ada tugas ke pesirnya. Jadi pernikahan ramai, tapi perceraian juga. Nikah ramai, perceraian ramai. Dan perceraian yang terjadi itu kebanyakan adalah atas inisiatif kaum ibu, kaum istri. Ini catatan Bapak, ini data lapangan. Jadi cerai itu kebanyakan ini yang menginisiasi, yang menggugat itu adalah istri. Pertanyaannya, kenapa istri menggugat? Bapak-bapak yang jawab. Kenapa kemudian bapak digugat sama istri? Salah apa? Jangankan yang tidak memberi nafkah, kurang saja digugat sekarang Pak. Karena relatif kaum ibu di Purbalingga itu relatif ini, walaupun tidak semuanya, penghasilannya bisa jadi lebih tinggi dari suami. Jadi mendapatkan pekerjaan di Purbalingga itu, wilayah Purbalingga khususnya, lebih mudah pekerjaan kaum wanita daripada kaum pria. Kaum wanita itu luar biasa butuh pekerjaannya itu, sampai impor dari Tegal, dari mana itu, yang rambut hitam dan sebagainya itu perempuan semuanya itu, luar biasa. Nah kalau suami itu kurang, jangankan tidak memberi nafkah, kurang saja bisa jadi buka. Sudah istri mendapatkan penghasilan sendiri, kontribusi suami tidak ada, itu rentan sekali. Itu dari sisi nafkah. Kemudian belum lagi yang lain, ya, belum lagi yang lain. Jadi maka cerainya itu dinamakan cerai gugat. Kalau cerai itu kan ada dua, cerai gugat dan talak. Kalau talak itu inisiatif suami, kalau istri cerai gugat. Nah kebanyakan itu cerai gugat dan inisiatifnya perempuan. Kalau itu, kenapa kemudian para suami digugat? Karena meninggalkan tanggung jawabnya, di antaranya pemberian nafkah, ya, kemudian tanggung jawab yang lain. Nah, karena saya kemarin berbicara di hadapan ibu, karena tim penggerak PKK itu semuanya ibu, tidak ada bapaknya, saya sendirian. Jadi saya mencoba muhasabah, karena tahun ini tahun muhasabah, tahun hijriah. Jadi walaupun itu salah suami, mohon maaf, kalau muhasabah kan biasanya lebih dalam, metodenya itu lebih dalam. Kalaupun itu salah suami, tapi suami juga bisa jadi meninggalkan tanggung jawabnya juga karena maaf ya, jadi tanpa kemudian menyalahkan pihak manapun nih, mencoba muhasabah, kok kenapa para suami itu sangat mudah meninggalkan rumah tangganya, sangat mudah kemudian meninggalkan tanggung jawabnya. Karena setelah dipetani bisa jadi pemicu dan pemantiknya itu ya istri. Berikan nafkah, boro-boro terima kasih. Belah boro mari. Seperti bebek kalau direpot ini. Sehingga yang tadinya, wah itu yang dagang sudah dapat keuntungan ini sudah dari mulai mau pulang itu sudah ada niat baik, ini nanti akan saya serahkan ke istri, mudah-mudahan istri itu senang bahagia. Begitu diserahkan, belahan dulu lemari. Timbuk direpot rumahnya anjang. Boro-boro terima kasih, cium tangan, kemudian didoakan, Mas, matur sudah suwun nggih, mudah-mudahan dengan berkah. Ya, ini kan sesuatu yang oleh kita dianggap remeh-temeh, tapi di mata Allah dan Rasulnya itu mulia. Khairun nisa, jadi istri yang solehah itu mantasur kaidah absorta, istri yang dilihat suami itu menyenangkan. Istri yang apabila dilihat suami itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena terlihat cantik di hadapan suami.
Nah kalau sekarang masih cantik atau sudah tidak cantik sekarang? Saya keliru ya, nanya ke bapak-bapak, sekarang secantik dulu waktu mantan atau sudah tidak cantik? Tapi kenapa panjenengan tetap masih suka dengan istrinya? Karena menjaga kecantikan akhlaknya. Ya karena kecantikan akhlaknya. Tapi ini mohon maaf dianggap kadang-kadang ibu atau istri itu menganggap sepele itu. Sehingga apa? Esok harinya sudah kerja kesel-kesel ini, akhirnya mulai dari situ. Artinya ini memang ada sesuatu yang keliru. Mestinya kan mendapatkan nikmat nafkah dari suami kan bersyukur. Nah inna adzabila syadidnya itu keesokan harinya orang hati. Nah ini yang tidak menyenangkan. Maka jangan salahkan kalau ini faktanya di lapangan formalnya itu memang suami yang banyak salahnya. Tapi bisa jadi itu mereka pada gampang meninggalkan rumah itu karena masakan dulu tidak enak. Jadi mereka pada jajan di warung. Tapi insya Allah kalau ibu masakannya enak, bapak-bapak tidak akan pernah mencari kesenangan di warung. Ini masih banyak yang catatan saya. Jadi intinya itulah pra acara itu banyak kita sudah ngaji. Pra acara itu sudah ngaji. Jadi seperti kur tadi latihannya wah tidak baik gitu. Jadi Bapak Ibu Allah itu telah menetapkan inna iddatasyhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi bilangan bulan dalam satu tahun itu Allah tetapkan itu 12 bulan. Lah yang disebut 12 bulan itu bukan yang kita sering sebut dengan istilah Januari, Februari, Maret, bukan. Tapi yang 12 bulan itu bulan Hijriah yang diawali dengan Muharram, diakhiri dengan Dzulhijjah. Sudah hafal semuanya Pak ini? Sudah, alhamdulillah. Yang belum juga alhamdulillah. Jadi 12 itu yang pertama Muharram. Ini yang bulan pertama ini, yang tahun baru kan bulan pertama. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12. Ini yang disebut dengan Itna Asyara Syahran itu yang ini. Berarti bulan kita itu ya yang ini. Kalau yang Masehi itu yang Januari, Februari. Tapi kalau yang bulan kita itu sebenarnya yang ini. Karena apa? Karena semua aspek peribadatan di dalam Islam itu selalu dikaitkan dengan bulan-bulan Hijriah. Tidak dikaitkan dengan bulan-bulan Masehi. Tahun Masehi. Kemudian minha arba'atul hurum, dari yang 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan Allah. Minha, dari yang 12 itu arba'atun, ada 4 hurum yang dimuliakan. Dzalika dinul qayyim, yang demikian itu adalah ketetapan agama yang lurus. Jadi Allah tetapkan itu karena latar belakangnya asbabun nuzulnya itu dulu orang-orang Yahudi itu sangat picik di dalam mensikapi syariat Allah. Selalu kemudian cara bahasa kita itu minteri gitu, merasa lebih sempurna dibanding dengan syariat yang Allah yang datang dari Allah. Sebagai contoh, kalau Yahudi itu kan hari Sabtu itu hari haram untuk melakukan aktivitas hari Sabtu. Tapi yang diakali bagaimana ya walaupun tidak bisa aktivitas tapi produktif. Sehingga kemudian apa? Mancingnya itu, kailnya itu dipasang hari Jumat, kemudian diangkatnya hari Ahad. Bisiknya kemudian. Termasuk tahun Hurum atau bulan Hurum itu kan dilarang. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu perang di bulan yang dimuliakan Allah. Ya kemudian diotak-atik Muharramnya diundur. Nah kalau Muharramnya diundur, artinya bisa lebih dari 12 bulan. Diundur itu bisa jadi entah namanya bulan apa, pokoknya Muharramnya nantilah diundur. Sehingga apa bisa jadi 13
13 bulan, bisa jadi kurang dari 12 bulan, maka Allah tetapkan dalam Al-Quran itu Ifna Asyara. Sehingga memang luar biasa itu Yahudi itu kalau sudah dihadapkan dengan syariat Allah itu tidak pernah memindahkan. Berbeda dengan orang Islam, orang mukmin itu sami'na. Coba kita lihat sekarang bagaimana Zionis Israel itu. Yang namanya berperang itu harus pakai etika. Tidak boleh membunuh anak-anak, apalagi perempuan, apalagi kemudian yang sudah lansia, tidak boleh dibunuh. Tapi yang terjadi sekarang semuanya itu dibantai. Itu Israel. Maka sekali lagi dari 12 itu ada 4 yang dimuliakan. Salah satunya adalah Muharram. Nah ini kita sudah berada di tanggal 8 Maka yang harus digarisbawahi Bapak Ibu di kertas ditulis fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kamu berbuat aniaya, berbuat zalim di bulan yang dimuliakan. Pertanyaannya sekarang, zalim itu siapa Pak? Zalim itu bisa dimaknai menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim, aniaya. Kebalikan dari adil. Jadi zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Contoh, saya tanya ibu-ibu, fungsi atau gunanya mata kira-kira untuk apa Ibu? Gunanya mata? Bapak-bapak, gunanya mulut kira-kira untuk apa? Minum. Ya memang itu guna. Itu perspektif kita sekarang. Padahal ini keliru Bapak Ibu. Ini yang menjadikan persepsi ini, menjadikan konsekuensi kita tidak bisa lepas dari zona kedzaliman karena kita menganggap, jadi kan pengertian itu kan persepsi kita mata itu untuk melihat. Padahal mata itu gunanya bukan untuk melihat, hanya untuk melihat sesuatu yang mendatangkan ridho Allah, itu fungsi mata seperti itu. Hanya untuk melihat sesuatu yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu. Awas di bulan haram. Nah sekarang kita karena punya pengertian mata untuk melihat, apapun dilihat. Dolim kalau begitu, apapun dilihat. Nah sekarang apa? Ini kan jendela dunia. Apapun yang terjadi, berita-berita yang tidak mestinya kita sebarkan dengan seenaknya itu. Ini dolim. Padahal perintahnya fala tadzlimu fihinna anfusakum. Dalam Mares tadi seruan ilahi Rabbi sami'na wa ata'na. Ya, pengertian satu tidak memahami pengertian dua ini. Kedua, yang seolah-olah oleh kita tidak dolim, hakikatnya sudah dolim. Karena apa? Karena semua dilihat. Karena memanfaatkan mata itu untuk melihat roh, tidak melihat sesuatu yang mendatangkan ridho. Maka justru sebaliknya yang dilihat itu HP, Quran tidak pernah dibuka sekarang. Kira-kira yang seperti ini, Bapak Ibu yang jawab saja, dolim atau dolim? Apalagi kalau melihat sesuatu yang tidak mestinya dilihat, itu dolim. Ini ngajinya berat apa ringan? Karena nanti konsekuensinya panjenengan kondur dari sini sudah tidak melakukan yang biasa-biasa yang tadi dilakukan, hanya melihat sesuatu yang mendatangkan ridho. Tapi insya Allah dengan keimanan yang berat jadi karena iman. Terus ada yang menjawab, usil amat sih mata-mata saya, lisan-lisan saya, ya benbar mau apa, bilang apa ya, mau matanya jawab. Tidak paham lagi. Tadi anak-anak kita membaca, makanya kalau sudah kehilangan harta itu, kehilangan nyawa itu. Tapi kalau sudah perjuangan di jalan Allah, ya apapun diberikan, sekalipun amwal wal anfus. Jadi sungguh-sungguh
Jadi sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu pasti akan maksimal. Ya contoh yang di depan mata kita, kenapa anak-anak kita bisa tampil rapi, sungguh-sungguh? Jadi dalam memberikan pelajaran kepada anak itu sungguh-sungguh sehingga bisa maksimal. Kenapa penyelenggaraan pengajian pimpinan Sabang itu terlaksana sungguh-sungguh? Tadi pimpinan ranting sudah berikhtiar, meja kursi sudah mulai dipenuhi. Bagaimana supaya maksimal kualitas ngajinya itu, walaupun di sana sini masih banyak kekurangan. Tapi kan semangat jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim ini nampak dalam perjuangan. Nah, kalau sudah memenuhi syarat itu, maka a'dhamu darajatan indallah, maka akan diangkat derajatnya menjadi derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Ya, itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini terkait dengan kalender Hijriah global tunggal. Apa yang disebut dengan kalender Hijriah global tunggal itu? Karena kalender Hijriah itu ada dua, kalender Hijriah global tunggal dan kalender Hijriah global zonal.